500 juta orang meninggal dikarenakan virus ini, atau bisa setara dengan 1 dari 3 orang akan tewas. Hai gengs, gimana kabar kalian? Udah bosen di rumah terus? Tapi kita harus tetap ikutin anjuran pemerintah ya untuk stay at home. Untuk nemenin kebosanan kalian, di video kali ini aku mau bahas tentang topik yang cukup menegangkan dan cukup mencengangkan, yang ada hubungannya dengan COVID-19 yang sedang kita alami sekarang. Jadi, wabah ini tuh seperti memiliki pola atau siklus yang terjadi setiap 100 tahun sekali dengan dampak yang cukup besar. Wabah ini tuh diawali pada tahun 1720 yang disebut dengan wabah sampar atau pes. Tapi orang-orang juga menyebutnya dengan The Great Plague of Marseille. Kenapa Marseille? Karena wabah tersebut diketahui dimulai dan memiliki dampak yang cukup besar di kota Marseille, yaitu sebuah kota pelabuhan yang ada di Perancis. Jadi wabah tersebut dimulai dari sebuah kapal dagang yang cukup besar bernama The Grand Saint Antoine yang berasal dari daerah di Mediterania Timur yang berlabuh di kota pelabuhan di Prancis, yaitu kota Marseille tersebut. Jadi wabah ini disebabkan oleh sebuah bakteri yang bernama Yersinia pestis yang dibawa oleh binatang-binatang mengerat seperti tikus, yang bila kita tidak sengaja memakannya, kita akan terinfeksi bakteri tersebut. Jadi bakteri ini tuh menyerang saluran pernafasan dan mengalir ke aliran tubuh kita melalui darah. Penyakit ini menyebabkan sesak nafas, demam, lemas, dan bahkan kematian yang fatal. Wabah ini menewaskan 10.000 jiwa di kota Marseille, atau sebanyak 3 dari 10 orang akan tewas. Lalu 100 tahun kemudian ada suatu wabah yang mengguncang dunia, yaitu wabah kolera, di mana awalnya itu terjadi di India, tepatnya di Sungai Gangga, bertepatan dengan musim festival yang bernama Kumbh Mela, di mana seseorang itu melakukan ritualnya, di mana para anggota itu mandi bersama di Sungai Gangga. Ritual ini terjadi setiap 12 tahun sekali, di mana para anggota itu mandi di Sungai Gangga. Setelah itu, ternyata mereka tanpa sadar terkena penyakit kolera tersebut. Lalu mereka pulang ke kampungnya dan menyebarkan di kampungnya tersebut. Tanpa butuh waktu yang lama, kolera menyebar di India dengan cepat. Bahkan juga menginfeksi negara-negara tetangganya. Diawali dengan Myanmar, kemudian Sri Lanka, kemudian Cina, Malaysia, Indonesia. Korban yang berjatuhan pun juga cukup banyak. Contohnya di Pulau Jawa memiliki 100.000 korban akibat penyakit ini. Diperkirakan sampai 160 orang per hari tewas hanya di Pulau Jawa saja. Wabah ini terjadi selama 6 tahun dan mengalami penurunan saat musim hujan tiba. Ditambah lagi mereka memiliki kesadaran akan pentingnya kebersihan air. Oke, kita masuk ke wabah yang ketiga. Menurutku sih ini serem banget sih, dan efeknya tuh gede banget karena dia tuh terjadi waktu Perang Dunia Pertama. Jadi kebayang dong, kayak banyak orang yang berkumpul di suatu tempat dan terutama orang-orang militer tuh keliling-keliling dunia. Jadi kayak banyak banget. Apa dinamakan flu Spanyol? Sedangkan menurut penelitian, pertama kali ditemukan atau pertama kali diketahui itu ada di Angkatan Militer Amerika Serikat. Tapi kenapa Spanish? Karena orang Amerika menganggap virus ini tuh berasalkan dari Spanyol. Tapi masih belum ada bukti-bukti yang jelas sih. Kalau yang tahu komen di bawah ya. Nah, virus ini tuh menyerang sampai ke seluruh dunia. Virus ini tuh sangat menyeramkan karena memiliki fatality rate yang sangat tinggi, yaitu sebesar 20%, sedangkan influenza aja cuma 0,1%. Korbannya pun sangat banyak, bahkan dibilang lebih banyak dari korban yang dihasilkan oleh Perang Dunia ke-1.
500 juta orang meninggal dikarenakan virus ini, atau bisa setara dengan 1 dari 3 orang akan meninggal dunia dikarenakan virus ini. Mengapa penyebarannya bisa sangat cepat? Dikarenakan media yang digunakan oleh virus ini adalah udara atau bisa disebut airborne. Jadi virus tersebut bisa terbang terbawa oleh angin, lalu terhirup oleh orang-orang, dan akhirnya menyebabkan orang tersebut terinfeksi oleh virus tersebut. Jadi kronologisnya itu pertama diketahui seperti yang tadi sudah gue bilang, dia tuh dari angkatan militer Amerika Serikat. Dikarenakan saat itu musim perang, jadi angkatan Amerika Serikat ini pergi kemana-mana. Mereka menyerang Jerman, Prancis, Austria, dan tanpa sadar mereka juga menyebarkan virus tersebut. Jadi orang itu akan merasakan sesak nafas, batuk-batuk, pneumonia, sampai demam. Gejalanya sih hampir mirip dengan corona. Wabah ini terjadi selama 2 tahun. Kok bisa? Untuk menyelesaikan wabah ini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah, untuk memakai masker, untuk tidak berjabat tangan, untuk tidak melakukan aktivitas di luar. Ya mirip-mirip sama corona sekarang sih. Bahkan di New York, bila meludah tuh ditangkap polisi. Oke gengs, ya untuk yang terakhir adalah wabah yang sedang kita alami sekarang. Coba kalian komen di bawah, menurut kalian cara seperti apa sih yang paling efektif supaya kita bisa menyelesaikan wabah ini dengan lebih cepat? Komen ya. COVID-19 atau coronavirus disease dan 19-nya itu dikarenakan pertama kali kita mengetahui pada akhir tahun 2019 lalu, yaitu di Cina, tepatnya di kota Wuhan. Pada mulanya pemerintah Cina melaporkan ada begitu banyak orang yang terkena penyakit berupa infeksi saluran pernafasan tanpa diketahui penyebabnya, tanpa diketahui penyakit tersebut. Setelah diriset lebih lanjut, ternyata virus yang menyebabkan ini disebut virus corona. Gejala yang terjadi hampir mirip dengan Spanish flu karena mereka memang tergolong satu golongan, yaitu sebagai penyakit flu. Mungkinkah penyakit corona juga akan berubah menjadi lebih menyeramkan? Atau mungkin akan lebih ringan dari Spanish flu? Hampir seluruh dunia terkena oleh wabah ini. Hanya 15 negara saja di dunia ini yang tidak terkena atau mungkin belum terkena virus ini. Sampai saat gue take video ini geng, korban jiwa yang dihasilkan sudah mencapai 200.000 jiwa lebih. Pada tanggal 20 Maret 2020, WHO menetapkan bahwa corona ini adalah sebuah pandemi. Kini Amerika Serikat sudah menjadi epicentrum yang baru dibandingkan Cina. Kenapa? Karena korban yang berjatuhan lebih banyak dari korban yang ada di Cina. Menurut surat kabar di Jepang, ada seseorang yang sudah pernah terinfeksi virus corona. Dia sudah sembuh, namun dia terkena lagi virus corona. Apakah akan ada second wave? Makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe supaya aku lebih semangat lagi risetnya, dan kasih tombol like ya untuk kalian yang suka video ini. Terus jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian tahu kalau aku ada update video yang baru. Channel ini juga akan membahas topik-topik lain seperti cerita horor, serial killer, dan juga teori-teori konspirasi, juga cerita menarik lainnya. Kalau kalian ada request mau diceritain apa, komen di bawah ya, nanti aku bakal baca komen kalian. See you on another video, guys.